Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sangat Cipakarti dari Hukum Internasional kelas E, ingin menjelaskan tentang perjanjian internasional. Yang pertama ada peristilahan dan ruang lingkup. Perjanjian internasional merupakan dasar pembentukan dari sebagian besar hukum internasional modern. Perjanjian internasional dibentuk untuk memenuhi kebutuhan mendasar negara-negara untuk mengatur dengan persetujuan bersama masalah yang menjadi perhatian bersama, dan dengan demikian membawa stabilitas dalam hubungan timbal balik di antara mereka. Sebagai instrumen untuk memastikan stabilitas dan ketertiban dalam hubungan internasional, perjanjian adalah salah satu elemen terpenting dari perdamaian dan keamanan internasional. Seiring dengan perkembangan hukum internasional yang semakin pesat dan semakin kompleksnya suatu entitas yang mampu menjadi subjek-subjek hukum internasional, maka mendefinisikan suatu perjanjian internasional bukanlah suatu perkara yang mudah. Apalagi saat ini kita mengenal beberapa nomenklatur atau penyebutan yang merujuk dan memiliki makna sebagai perjanjian internasional, seperti protokol, adjustment, konvensi, charter, modus vivendi, dan lain-lain. Beberapa perbedaan di antara nomenklatur tersebut yaitu, yang pertama ada treaty. Treaty adalah istilah yang digunakan untuk perjanjian multilateral antara banyak negara yang substansi dari perjanjian tersebut sangat penting bagi para pihak. Selanjutnya ada convention atau konvensi, merupakan perjanjian yang dihasilkan dari pelaksanaan konferensi yang biasanya bersifat sangat penting sehingga mewajibkan negara-negara untuk turut serta dalam perjanjian tersebut. Biasanya, konvensi akan berlaku sebagai kaidah hukum internasional yang mengatur suatu isu penting dan dapat berlaku secara luas. Selanjutnya ada agreement dan arrangement. Kedua istilah perjanjian internasional ini biasanya mengatur hal-hal yang sangat khusus mengenai teknis dan bersifat administratif. Maka biasanya jika perjanjian internasional menggunakan istilah ini, substansi yang diatur mengenai masalah teknis dan ruang lingkupnya tidak begitu luas. Selanjutnya adalah Memory of Understanding atau MOU, merupakan perjanjian internasional yang kurang resmi atau informal sehingga bersifat non-legally binding. Namun sekarang menurut perkembangannya, MOU sudah banyak digunakan sebagai perjanjian internasional yang bersifat formal dan mengikat. Terus ada yang selanjutnya ada deklarasi atau pernyataan, merupakan kesepakatan para pihak yang hanya bersifat umum saja dan mengatur hal yang pokok-pokoknya saja, sehingga biasanya deklarasi lebih bersifat soft law. Protokol dan selanjutnya ada protokol dan adjustment. Protokol sendiri mempunyai pengertian yang sangat banyak menurut J.G. Stark. Protokol bisa diartikan sebagai pelengkap dari suatu konvensi sebagai instrumen pembantu yang bersifat independen. Yang selanjutnya ada statuta atau statu dan piagam, charter. Dua istilah ini sama-sama digunakan dalam perjanjian internasional yang diadakan oleh organisasi internasional dan biasanya dijadikan konstitusi atau dasar terbentuknya organisasi internasional yang mengadakan perjanjian tersebut. Selanjutnya ada modus vivendi, merupakan istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional yang digunakan untuk instrumen kesepakatan bersifat sementara dan kurang resmi atau informal. Selanjutnya ada konkordat, adalah istilah perjanjian internasional yang biasanya digunakan untuk kesepakatan antara tahta suci dengan negara-negara lain di bidang keagamaan. Selanjutnya ada agreed minutes atau summary records of discussion, merupakan suatu kesepakatan antara wakil-wakil lembaga pemerintahan tentang hasil akhir dan hasil sementara dari suatu perjanjian pertemuan teknis. Selanjutnya ada pertukaran nota politik, adalah instrumen diplomatik yang berisi pertukaran penyampaian atau pemberitahuan resmi posisi pemerintah masing-masing yang telah disetujui bersama mengenai suatu masalah tertentu. Walaupun ada banyak istilah yang digunakan, akan tetapi secara sederhana perjanjian internasional dapat diartikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum internasional dan menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu timbulnya suatu hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan hukum internasional. Definisi tersebut merupakan kunci untuk memahami definisi dari perjanjian internasional. Dengan demikian, ruang lingkup perjanjian internasional hanya melibatkan baik itu negara dengan organisasi internasional, ataupun antar sesama organisasi internasional.
Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur dalam Vienna Convention on the Law of Treaties 1969. Perjanjian internasional didefinisikan pada pasal 2 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, yaitu yang berbunyi suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik itu berupa instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan dengan bentuk penamaan apapun. Definisi perjanjian internasional juga dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, yaitu pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Selanjutnya, berdasarkan uraian beberapa definisi tersebut, maka secara umum dapat disimpulkan beberapa unsur yang menjadi syarat untuk kesepakatan dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional, yaitu yang pertama ada perjanjian internasional harus berbentuk tertulis agar tidak dijadikan bukti otentik bahwa perjanjian tersebut memang ada dan benar merupakan hasil dari kesepakatan para negara pihak. Selanjutnya ada perjanjian internasional diatur oleh hukum internasional, dikarenakan perjanjian internasional pasti membebani para pihak dengan hak dan kewajiban sehingga muncul akibat hukum bagi para pihak. Maka perjanjian tersebut harus tunduk pada hukum internasional maupun hukum perjanjian internasional pada umumnya. Selanjutnya ada perjanjian internasional mempunyai objek tertentu dan prinsipnya setiap perjanjian pasti memuat objek yang akan diperjanjikan. Begitu juga dengan perjanjian internasional, biasanya objek tersebut akan menjadi nama dari perjanjian yang dilaksanakan, mengingat dalam perjanjian internasional tidak diatur secara sistematis penggunaan nama. Yang selanjutnya ada sumber hukum perjanjian internasional. Sumber hukum internasional diatur dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Ketentuan tersebut menentukan bahwa mahkamah yang mengemban fungsi utama untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memutus perkara berdasarkan hukum internasional yang mencakup yang pertama ada hukum perjanjian internasional, yang kedua ada kebiasaan internasional, yang ketiga ada prinsip atau asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab. Yang selanjutnya ada putusan-putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana yang berputasi tinggi dari berbagai bangsa. Selanjutnya sumber hukum sebagaimana diatur dalam pasal 38 Statuta Mahkamah merupakan sumber hukum dalam kategori formil atau sebagai sumber hukum formil. Sumber hukum sebagaimana diatur di dalam ketentuan tersebut dapat diklasifikasikan atas dua kategori, yaitu sumber hukum primer atau utama dan sumber hukum tambahan atau subsidiar. Sumber hukum primer mencakup sumber hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf A, B, dan C, sedangkan sumber hukum tambahan adalah sumber hukum sebagaimana dimaksud dari huruf D. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perjanjian internasional. Perjanjian internasional pada dasarnya terbagi dalam dua bentuk, yaitu yang tidak tertulis dan tertulis. Wayan Patiana menjelaskan bahwa perjanjian internasional tidak tertulis adalah sebagai berikut. Pada umumnya merupakan pernyataan secara bersama atau secara timbal balik yang diucapkan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri atas nama negaranya masing-masing mengenai suatu masalah tertentu yang menyangkut kepentingan para pihak. Pernyataan sepihak oleh pejabat negara yang diterima secara positif oleh pejabat atau organisasi pemerintahan negara lain. Perjanjian internasional. Selain perbedaan bentuk yang telah dijelaskan di atas, perjanjian internasional dapat dibedakan berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu perjanjian internasional dari segi jumlah pesertanya. Terdapat dua jenis perjanjian internasional berdasarkan klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional bilateral dan multilateral. Selanjutnya ada perjanjian internasional berdasarkan kesempatan yang diberikan untuk menjadi negara pihak. Terdapat dua jenis perjanjian internasional dalam klasifikasi ini, yaitu perjanjian internasional tertutup dan perjanjian internasional terbuka. Selanjutnya ada perjanjian internasional dari segi kaidah hukum yang dilahirkannya.
Klasifikasi ini memiliki kaitan erat dengan jenis perjanjian internasional sebelumnya dan membagi perjanjian internasional ke dalam 3 bagian lagi, yaitu perjanjian internasional yang melahirkan kaidah hukum khusus yang berlaku bagi para pihak yang terkait, hukum khusus yang berlaku dalam kawasan regional tertentu, dan kaidah hukum yang berlaku secara universal atau umum. Selanjutnya ada perjanjian internasional berdasarkan bahasa. Suatu perjanjian internasional dapat dirumuskan dalam satu bahasa, dua bahasa atau lebih, dan yang dirumuskan dalam satu bahasa tertentu saja yang sah dan mengikat para pihak, dan atau yang semuanya merupakan naskah sah, otentik, dan mempunyai kekuatan mengikat yang sama. Selanjutnya ada perjanjian internasional berdasarkan substansi hukum yang dikandungnya. Secara garis besar ada 3 macam perjanjian internasional jika ditinjau berdasarkan kaidah hukum yang dirumuskan di dalamnya, yaitu yang pertama perjanjian internasional yang seluruh pasalnya merupakan perumusan dari kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dalam bidang yang bersangkutan, yang merupakan perumusan atau yang melahirkan kaidah-kaidah hukum internasional yang sama sekali dan baru, atau yang substansinya merupakan perpaduan antara kaidah-kaidah hukum kebiasaan internasional dan kaidah-kaidah hukum internasional yang baru sama sekali. Selanjutnya ada perjanjian internasional berdasarkan pemrakarsanya. Perjanjian internasional sudah pasti lahir atas kebutuhan untuk mengatur suatu objek yang dihadapi secara bersama-sama oleh para pihak yang berkepentingan, maka pasti ada pihak yang berinisiatif untuk mengadakan suatu perjanjian dengan negara lainnya. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.